Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Makodim 0314 Inhil pada Kamis 3 September 2020. Kunjungan Kemenko Polhukam RI yang diwakili Asisten Deputi Intelijen Pertahanan, Marsma TNI Dr. Andes Andi M. Taufik M. Devstud, itu disambut langsung oleh Dandim 0314 Inhil, Letkol Infantri Imir Faisal, beserta para perwira Kodim 0314 Inhil di ruang data Makodim 0314 Inhil, Jalan Ahmad Yani, Parit 9, Tembilahan Hulu. Saat diwawancarai, Dandim 0314 Inhil Letkol Infantri Imir Faisal mengatakan, Kodim 0314 Inhil merasa terhormat karena mendapat kunjungan dari Kemenko Polhukam. Karena dari sekian banyak daerah, Kemenko Polhukam berkunjung ke Inhil untuk melihat permasalahan langsung di lapangan. Diharapkan dengan kedatangan tim Kemenko Polhukam dapat membawa dan memberi solusi untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya mengenai penyampaian terkait pencegahan karhutla, penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi. Tentunya kami dari mewakili Forkopimda Indragiri Hilir, khususnya kami dari Kodim 03 Polres Indragiri Hilir, merasa terhormat mendapat kunjungan dari tim Kemenko Polhukam. Karena dari sekian banyak daerah, tim mau berkunjung melihat permasalahan langsung di lapangan. Mudah-mudahan dengan kedatangan tim Kemenko Polhukam ini dapat membawa solusi, memberi solusi dan kemajuan di Kabupaten Inhil, khususnya tadi apa yang disampaikan, pencegahan karhutla, penanganan COVID, dan pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan kita semua dapat melalui hal ini dan bersama-sama kita mewujudkan apa yang telah digariskan oleh Bapak Presiden. Sementara itu, Asisten Deputi Intelijen Pertahanan Marsma TNI Dr. Andes Andi M. Taufik M. Devstud saat berkeliling dan meninjau wilayah Makodim 0314 Inhil mengatakan, pilot proyek pengelolaan sabut kelapa dan budidaya tanaman vanili Kodim 0314 Inhil dinilainya sangat bagus. Pengelolaan sabut kelapa dan tanaman vanili juga merupakan salah satu solusi untuk pencegahan karhutla, karena sabut kelapa yang biasa dibakar masyarakat kini dapat lebih dialihfungsikan menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat seperti tali, serat yang tebal menjadi sapu, jok mobil, tali, membuat kasur, pot media vanili, dan lain sebagainya. Andi M. Taufik juga menambahkan, tanaman vanili mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan tumbuh di lahan pasir dan tanah. Saya lihat ini sangat-sangat bagus ya, pilot project pengolahan sabut kelapa dan budidaya tanaman vanili di Kodim. Ini merupakan salah satu solusi juga untuk mencegah karhutla. Karena karhutla kan tidak hanya dari gambut, tidak hanya dari lahan-lahan semak-semak yang ada di lahan masyarakat, tetapi juga dari hasil sabut kelapa yang dihasilkan masyarakat ditibut bisa menjadi api. Nah, pada saat dikelola, kita belajar untuk mengelola sabut kelapa yang berlimpah di Indragiri Hilir ini dengan cara dibuat tali. Di situ ada Bristol itu ya semacam serat yang agak tebal, itu dibuat sapu, bisa dibuat tali, nanti bisa dibuat untuk jok mobil, bisa dibuat untuk pembuat kasur misalnya. Kemudian di situ juga nanti ada coco fiber. Coco fiber bisa dibuat untuk pot untuk media vanili. Tiangnya juga, tempat merambatnya vanili dibuat dari coco fiber. Kemudian isiannya dibuat dari kokopit. Kokopit itu semacam media tanam yang sudah ada unsur makanan ya untuk pohon, sehingga ya tinggal tancapkan vanili dia tumbuh sendiri. Yang penting disiram air. Nah, saya pikir itu bagus. Kenapa? Masyarakat Indragiri Hilir kan masih belum sadar bahwa vanili itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Karena vanili tidak ada di Indragiri Hilir. Jadi kalau kata Dandim melihat vanili itu masyarakat Indragiri Hilir masih aneh, ini pohon apa gitu. Karena memang tumbuhnya adalah di lahan pasir dan di lahan-lahan tanah biasanya. Nah, dengan ada vanili ini dan apabila nanti Dandim sudah bisa menginformasikan ke masyarakat bahwa vanili dengan adanya tanaman vanili, diharapkan Dandim 0314 Inhil bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa tanaman vanili mempunyai nilai jual yang mahal, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat dan bisa meniru serta ikut membudidayakan vanili sehingga sabut-sabut kelapa yang sebelumnya hanya menjadi limbah akan bisa dimanfaatkan menjadi bernilai ekonomis. Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.